Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan membahas buku pengantar ilmu waris. Dan insya Allah kita akan memasuki bab yang baru, bab yang ke-9, yaitu hukum menunda pembagian warisan. Di bab ini merupakan kebalikan dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya adalah membagi harta sebelum meninggal, membagi harta waris sebelum meninggal. Dan insya Allah di bab ini kita akan membahas kebalikannya, yaitu hukum menunda pembagian warisan. Dan ini realita yang lebih sering terjadi di masyarakat ketika mayit sudah meninggal. Ya, namanya mayit pasti sudah meninggal. Ketika pemiliknya sudah meninggal, kemudian dalam tempo yang sangat lama harta warisan dibiarkan. Bahkan sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, bahkan sampai ganti generasi. Artinya ahli waris yang pertama sudah meninggal dunia. Mayit punya 5 ahli waris. Kemudian 5 ahli waris ini sudah meninggal dunia. Lalu digantikan oleh cucu-cucunya. Cucu pun sebagian sudah ada yang meninggal. Dan warisan belum dibagi. Ketika penundaan itu sampai berlarut-larut hingga akhirnya menimbulkan sengketa warisan. Sebelumnya kita akan mengulang pelajaran sebelumnya, ya. Pelajaran yang sudah beberapa kali kita bahas. Ada 4 tahapan terkait posisi harta warisan. 4 tahapan terkait posisi harta warisan. Yang pertama, begitu pemilik meninggal, saya pakai ungkapan yang lebih ringkas saja ya. Begitu mayit meninggal, maka harta tersebut masih milik mayit sampai utang mayit dilunasi. Dan kita menggunakan mazhab Malikiyah dalam masalah ini. Dan kita nilai ini yang lebih kuat dan lebih mudah untuk dipahami dibandingkan mazhab jumhur. Mazhab jumhur barangkali susah untuk dipahami. Pindah hak milik tapi masih bergantung dengan hak orang lain. Baik, kita pakai mazhab Malikiyah yang sebenarnya antara mazhab Malikiyah dengan jumhur tidak begitu jauh, tapi ini lebih mudah dipahami. Sebut saja bahasanya harta mayit belum pindah hak milik alias masih menjadi milik mayit sampai utangnya dilunasi. Ini tahap pertama. Tahap yang kedua, jadi ketika ada orang yang meninggal dan dia punya utang, maka harta warisannya tidak serta-merta pindah hak milik menjadi milik ahli waris sampai utang mayit lunas, jika mayit punya utang. Tapi kalau mayit tidak punya utang, maka bisa langsung menjadi hak milik ahli waris. Tahap yang kedua adalah pindah hak milik menjadi milik ahli waris, dan itu terhitung sejak utang mayit lunas. Selanjutnya, seluruh ahli waris melakukan kongsi kepemilikan atau syirkah amlak terhadap objek transaksi. Ini keliru ya, berarti bukan objek transaksi ini. Objek warisan. Bagi Anda yang punya buku, di halaman 110 bisa diganti objek warisan, bukan objek transaksi. Tayyib. Ketika utang mayit sudah lunas, maka para ahli waris mereka kongsi kepemilikan atau melakukan syirkah amlak terhadap objek warisan. Tahapan yang ketiga adalah pembagian jatah masing-masing ahli waris. Setelah dilakukan pembagian sehingga diketahui masing-masing jatahnya. Istri dapat sekian, anak dapat sekian, orang tua dapat sekian, saudara dapat sekian jika saudara dapat karena tidak ada anak yang menghalangi atau tidak ada orang tua.
Dan itu sifatnya hanya penegasan jatah masing-masing. Sampai di sini masing-masing ahli waris belum bisa menerima masing-masing jatahnya karena objeknya masih objek yang utuh, yang tidak liquid. Baru tahapan yang keempat adalah serah terima. Penyerahan harta warisan kepada masing-masing ahli waris. Ini bagian paling akhir, sehingga harta masing-masing ahli waris bisa dipisahkan dari harta ahli waris yang lain. Dan kalau bentuknya tanah, maka nanti pecah sertifikat. Kalau bentuknya properti, nanti dicairkan, kemudian salah satu menggantikan hak yang lain, dan seterusnya. Dari keempat tahapan ini, kita bisa memberikan rincian untuk masalah menunda pembagian warisan. Kita bisa berikan rincian untuk masalah menunda pembagian warisan. Baik, kita ulang ya. Masih menjadi hak milik mayit jika utangnya belum lunas. Kemudian pindah hak milik menjadi milik ahli waris jika utangnya sudah dilunasi. Tapi terkadang di bagian ini tertunda lama, sehingga warisan itu dibiarin, nggak dibagi-bagi, tertunda dalam waktu yang sangat lama. Bisa sampai tahunan, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Kemudian dilakukan penegasan pembagian untuk menentukan jatah masing-masing. Kamu punya sekian, punya sekian, punya sekian. Dari situ nanti masing-masing ahli waris bisa mengetahui nilainya. Oh, saya punya sekian persen dari objek ini. Saya punya sekian persen dari objek ini. Masing-masing ahli waris tahu nilainya. Yang keempat adalah penyerahan harta warisan kepada masing-masing ahli waris. Dan itu memisahkan antara hak satu ahli waris dengan ahli waris yang lain. Nah, untuk teknis yang keempat, ini sebenarnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris. Karena ini berbicara masalah teknis. Syariat memberikan kebebasan bagi para pemilik ahli waris terkait jenis yang keempat. Jenis yang keempat ini bisa dilakukan dengan cara pecah sertifikat. Atau bisa juga dilakukan dengan cara akuisisi. Sebagian ahli waris membeli hak ahli waris yang lain. Atau misalnya dengan cara yang lain, dijual ke orang lain, kemudian nanti hasil penjualannya dibagi sesuai dengan porsi. Ada banyak teknis di situ, dan itu dikembalikan kepada kesepakatan ahli waris. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana hukum menunda pembagian warisan. Pertama, menunda pembagian warisan karena utang mayit belum lunas atau karena belum ditunaikan wasiatnya. Penundaan karena sebab ini diajarkan dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa 11 dan 12. Setelah Allah menjelaskan tentang pembagian waris, Allah mengatakan, "Min ba'di wasiyatin yusi biha audain." Warisan itu dibagi setelah ditunaikan wasiat dan ditunaikan utang. Setelah Allah menjelaskan jatah masing-masing ahli waris, Allah menegaskan bahwa pembagian jatah itu dilakukan setelah ditunaikan wasiat dan dibayarkan utang mayit. Sehingga penundaan seperti ini disyariatkan dan harus dilakukan. Tidak boleh dibagi waris sebelum utang mayit diselesaikan. Ketika sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meninggal dunia, dan beliau termasuk di antara sahabat yang mendapatkan janji surga, beliau memiliki utang yang sangat banyak. Sementara putranya Abdullah bin Zubair bertanggung jawab menyelesaikan setelah wafatnya Zubair. Zubair menikah dengan Asma bintu Abu Bakar, dan saat perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah, Asma melahirkan Abdullah. Sehingga Abdullah adalah anak pertama yang lahir ketika hijrah. Abdullah bin Zubair khawatir ada orang yang belum mengetahui berita wafatnya Zubair bin Awam, sehingga Abdullah umumkan di musim haji selama 4 tahun. Masya Allah. Berarti di situ dilakukan penundaan pembagian warisan selama 4 tahun. Diumumkan selama 4 musim haji.
siapa yang punya utang kepada ayahku silakan menghubungi saya. Siapa yang punya utang kepada ayah saya Zubair silakan menghubungi saya. Diumumkan selama 4 musim haji. Disampaikan di halayak, siapa yang pernah memberi utang kepada Zubair hendaknya melapor kepada anaknya. Dan Abdullah baru membagi warisan Zubair setelah semua utang ayahnya lunas. Radhiyallahu anhu wa ardha. Semoga Allah meridhai mereka semua. Yang itu menunjukkan bagaimana semangat mereka untuk menyelesaikan utang sebelum dilakukan pembagian warisan. Baik, kita catat ini bahwa menunda pembagian warisan sampai menyelesaikan semua utang mayit disyariatkan dalam agama kita. Dan itu boleh memakan waktu beberapa tahun sehingga bisa dipajang pengumuman siapa yang pernah memberi utang kepada ayah, kepada ibu, silahkan lapor ke anaknya, nanti diselesaikan oleh anaknya. Yang kedua, penundaan pembagian jatah masing-masing ahli waris. Sehingga di sini adalah penundaan di poin yang ketiga. Penundaan di poin yang ketiga, dan ini yang paling sering ya. Jadi setelah utang mayit diselesaikan, maka objek itu menjadi objek milik bersama. Nah, ketika objek itu menjadi milik bersama, belum jelas nih. Ibu dapat berapa? Kemudian istri dapat berapa? Ayah dapat berapa? Anak dapat berapa? Belum jelas. Masih bias. Artinya mereka kongsi kepemilikan. Nah, objek seperti ini disebut dengan al-mal al-musya', objek musya', yaitu objek yang dimiliki oleh beberapa orang dan belum ditegaskan hissah, jatah masing-masing. Penundaan semacam ini pada asalnya tidak boleh dilakukan kecuali karena 2 alasan. Yang pertama ada uzur syar'i. Alasan yang pertama adalah ada uzur syar'i. Contoh, ada ahli waris yang statusnya masih menggantung, seperti janin yang masih ada dalam kandungan ibunya, atau banci yang belum jelas jenis kelaminnya. Al-khuntha yang dibahas dalam pembagian warisan adalah al-khuntha, banci yang punya 2 jenis kelamin. Dan belum bisa ditentukan apakah dia lelaki ataukah perempuan. Atau ada salah satu ahli waris yang hilang. Sehingga tidak bisa dipastikan apakah dia masih hidup ataukah sudah mati. Ketika kasus ini menyebabkan belum bisa dilakukan pembagian warisan, karena ketika tidak bisa dipastikan jenis kelaminnya, atau tidak bisa dipastikan apakah masih hidup ataukah sudah meninggal, maka jatah masing-masing belum bisa ditentukan. Baik. Termasuk juga keberadaan ahli waris yang hilang dan tidak bisa dipastikan apakah masih hidup ataukah sudah mati, meskipun bisa diselesaikan dengan cara jatahnya disisihkan. Nah, seperti tadi ya, ada seorang lelaki meninggal dan istrinya hamil muda misalnya, sehingga tidak bisa dipastikan ini janin laki atau perempuan. Maka penundaan warisan ditunda, dilakukan penundaan sampai menunggu bayi ini lahir. Hukumnya disyariatkan, dan itulah penundaan yang disebut oleh para ulama penundaan karena alasan syar'i. Hukumnya boleh. Sampai akhirnya ketika bayi ini lahir, nanti bisa diketahui bayi ini laki atau perempuan. Sehingga nanti pembagian warisannya bisa dilakukan dengan baik. Karena kalau misalnya ya, mayit ini punya anak perempuan. Kemudian anak yang ketiga masih dalam kandungan ibunya. Nah, apakah saudara dapat ataukah tidak? Karena kalau tidak ada anak laki-laki, saudara bisa dapat. Sementara tidak ada ayah misalnya. Sehingga saudara tidak mahjub dengan keberadaan anak. Nah, maka ditunggu dulu sampai lahir, sehingga tidak bisa dilakukan pembagian warisan lebih cepat. Dalam hal ini, mengingat ada satu ahli waris yang belum jelas statusnya. Baik, insya Allah cukup mudah dipahami. Kemudian yang kedua, pembagian porsi warisan, jatah masing-masing ahli waris,
atas permintaan atau persetujuan seluruh ahli waris. Misalnya ahli waris rela ketika jatah warisannya didiamkan karena mereka semua belum merasa butuh, sehingga mereka tetap melakukan syirka amlak, kongsi kepemilikan terhadap objek warisan. Dan ini juga diperbolehkan selama mereka belum merasa butuh. Di sini saya sebutkan keterangan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Beliau pernah menjelaskan ketika ditanya tentang menunda pembagian waris, kata beliau, la yajuzu liman yaqumu ala amwalil mauta wa irthihim kal ikhwanil kibar wal a'mam wa nahwihim mimman yalil amwal wat tarikat la yajuzu lahu ayu akhira qismatal amwali duna wujudi udhrin syar'i aw ridam minal warathah. Tidak boleh bagi orang yang mengurus harta warisan seperti kakak tertua atau paman atau yang lainnya, yang dia mengurus harta warisan tidak boleh mengakhirkan pembagian harta waris tanpa udzur syar'i atau tanpa kerelaan dari ahli waris. Fa idza radiyal warathatu fahum waridahum wala ba'sa bi ibqa'il mali walau ila sanawatin. Jika semua ahli waris ridho, maka itu hak mereka. Dan tidak masalah membiarkan harta warisan tanpa dibagi meskipun bertahun-tahun. Ya. Walau ila sanawatin, meskipun bertahun-tahun. Madama annahum radu bidzalika fal malu maluhum. Selama mereka ridho, karena harta itu adalah harta mereka. Sehingga penundaan untuk fase yang ketiga tadi ya, dilakukan penegasan kamu dapat berapa, itu kan butuh kumpul bareng ya. Butuh kumpul bareng. Penundaan di sini boleh selama ada uzur syar'i atau seluruh ahli waris ridho. Tayyib. Fal malu maluhum, karena harta itu adalah harta mereka sehingga terserah mereka. Nah, bahkan andaikan mereka mengendaki sudah dibuat utuh saja, kita sewakan, nanti hasilnya kita bagi bareng, silahkan. Yang ketiga, penundaan penyerahan harta warisan kepada masing-masing ahli waris. Nah, yang ketiga ini berarti penundaan di tahapan yang keempat. Penundaan serah terima setelah dilakukan pembagian. Sehingga sudah diketahui si A dapat sekian, B dapat sekian, C dapat sekian. Nah, sekarang dilakukan penundaan dalam arti penundaan serah terima. Dan ini yang paling sering terjadi terutama untuk aset yang sulit dicairkan seperti tanah, kebun, rumah, atau properti yang lainnya. Sehingga adanya penundaan dalam kasus ini adalah hal yang wajar dan hampir dialami oleh banyak orang. Mengingat keadaan yang tidak mungkin dilakukan percepatan, menunda penyerahan harta waris untuk objek yang berupa aset dibolehkan. Dan ini bisa jadi bagian dari uzur syar'i. Dalam fatwa lajnah, pernah ada pertanyaan tentang hukum menunda pembagian waris. Sampai beberapa tahun, jawaban lajnah, la yajuzu iddikharuha anit tauzi' illa li udhrin syar'i. Tidak boleh menyimpan dan menunda pembagiannya kecuali bila ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu bisa maknanya secara urf, secara kebiasaan masyarakat, ini sulit untuk dilakukan. Misalnya tadi ya, warisannya dalam bentuk aset. Warisan dalam bentuk aset ini kalau mau dicairkan, nah nunggu lama. Apalagi tanah itu kalau masih letter C, nanti proses ke sertifikat. Setelah sertifikat, nanti apalagi misalnya tahapan berikutnya adalah pecah sertifikat yang sebelumnya didahului dengan pernyataan kematian pemiliknya, harus ada surat kematian, kemudian naik ke mana, ke BPN atau kemana, baru dilakukan pecah sertifikat. Nah, ketika dilakukan pecah sertifikat, butuh waktu yang lama. Kadang ahli waris nggak punya dana, nggak punya uang untuk melakukan pecah sertifikat. Akhirnya tertunda lagi. Baik.
Makanya masalah teknis seperti ini diserahkan kepada masing-masing ahli waris. Apakah mau dilakukan akuisisi ataukah dijual ke orang lain sehingga nanti hasilnya bisa dibagi karena likuid. Nah, itu kembali kepada kesepakatan masing-masing. Tayyib. Kemudian saya sebutkan solusi untuk kasus yang ketiga. Solusi untuk kasus yang ketiga. Jika ada sebagian ahli waris yang ingin segera mendapatkan jatahnya karena dia membutuhkan, maka dia bisa menjual jatah warisannya ke saudaranya. Dilakukan akuisisi tadi ya. Misalnya dia mendapatkan jatah 1/5 dari aset berupa rumah, berupa sebuah rumah, wasiat belum ditunaikan. Sehingga ini harus disisihkan dulu sebelum dilakukan bagi waris. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, mim ba'di wasiyatin yusi biha audainin, bahwa warisan itu baru dibagi setelah ditunaikan wasiat dan dilunasi utang. Adanya penundaan di sini disyariatkan dan harus diselesaikan dulu. Harus diselesaikan dulu. Sudah? Nah, untuk wasiat kemarin sudah kita bahas. Di situ maksimal adalah 1/3 dari total harta, total warisan. Baik, insya Allah kita paham ini ya. Sehingga jika total harta yang ditinggalkan oleh mayit kemudian ditunaikan utang, ternyata misalnya mayit pernah berwasiat. Dulu sudah pernah kita kasih contoh. Ada total harta 100 juta. Mayit berwasiat 1/3-nya, 30 juta sebagai wasiat. Ternyata ketika mayit mati, sebelum mayit itu mati, dia tidak cerita kalau dia punya utang. Ternyata ada orang yang nagih utang senilai 50 juta. Nah, berarti berapa warisannya? Berapa warisannya? Kita bawa ke sini ya. Warisannya adalah pertama, lunasi utang. Tidak serta-merta 100 juta itu menjadi hak milik ahli waris. Ini ada hak orang lain, lunasi dulu. Sehingga 100 dikurangi 50. Sudah? Sisa 50. Sisa 50 digunakan untuk menunaikan wasiat. Tunaikan wasiat 1/3. Tunaikan wasiat 1/3. Sehingga di situ dihitung 1/3 kali 50. Jangan kali 100, kali 50. Sama dengan berapa? Berapa 1/3 kali 50? 16 ya, 45. 17, enggak sampai 16,6. Enggak. 16,67. 16,67 juta. Sehingga dia wasiat 30 juta, maka yang ditunaikan adalah 16,67. Sisanya berapa? Sisanya berapa? Sisa dari 30 juta. Sisanya dari 30 juta. 14,33. Gini ya. Nah, ini menunggu keridoan dari ahli waris. Ahli waris ridho nggak ini ditunaikan? Karena ini kurang dari ini melebihi dari 1/3. Dulu kita punya kaidah wasiat yang lebih dari 1/3 maka menunggu kerelaan ahli waris. Anggap misalnya ahli waris nggak ada yang ridho, berarti ini dihapus. Nah, wasiat yang boleh ditunaikan sekian. Sisa berapa?
33,33. Inilah yang dibagi waris. Ini yang dibagi waris. Baru sisa ini yang pindah jadi hak milik ahli waris. Nah, di tahapan yang kedua, pindah hak milik jadi milik ahli waris. Nah, untuk tahapan yang kedua ini terjadi setelah utang mayit lunas. Setelah lunas utang mayit. Tapi di tahapan yang kedua ini kadang dibiarkan. Karena mau dilakukan pembagian ke tahapan yang ketiga, yaitu pembagian jatah warisan kepada masing-masing ahli waris. Di posisi ini mereka melakukan syirka amlak. Ini melakukan syirka amlak terjadi, jadi objek warisan adalah objek musya. Dulu sudah pernah kita jelaskan ya, objek musya. Objek musya itu objek milik bersama, tapi belum ditegaskan porsi masing-masing. Jadi pokoknya tanah, kemudian pekarangan, sawah, rumah, ini milik sekian ahli waris. Sehingga dia jadi objek musya. Ya? Dan para ahli waris melakukan syirka amlak. Kongsi kepemilikan. Ini jadi milik bersama. Nah, ini biasanya berlangsung dalam waktu yang lama. Kalau objek warisannya itu tidak produktif, mungkin tidak ada masalah berkelanjutan. Objek warisannya produktif, nah itu yang perlu disegerakan. Musya ini harus segera dipecah agar bisa diketahui masing-masing jatah warisannya. Sehingga dilakukan ini. Nah, dilakukan ini kan biasanya kumpul keluarga. Semua ahli waris dikumpulin, berarti nunggu liburan, ya. Pas Idul Fitri, mereka kumpul, kemudian dijelaskan. Perhitungannya kayak gini, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Selesai, sudah. Sehingga di sini diketahui, ditegaskan porsi masing-masing. Tegaskan porsi masing-masing. Sudah? Dari sini nanti masing-masing tahu, oh saya dapat seperempat, ini dapat sekian, ini dapat sekian. Setelah ditegaskan porsi masing-masing, mereka tetap masih syirka amlak. Mereka syirka amlak. Sehingga, kenapa kok syirka amlak, Pak? Belum diserah terimakan. Belum dipecah. Karena itu konsekuensinya di sini. Konsekuensinya di sini. Jika objek waris menghasilkan, dia produktif ya. Jika objek waris itu menghasilkan, maka hasil dibagi sesuai porsi waris. Sesuai porsi waris. Nah, kita ingatkan ya. Biasanya istri yang dia merasa keberatan. Loh kok diserahkan ke orang lain? Saya kan butuh nafkah. Ya, misalnya contoh kasusnya ya. A ini punya dia istrinya A. Semua anaknya perempuan. Semua anaknya perempuan. Ini perempuan. Yang ini SMA, ini SMP, SD, TK. Ketika A ini mati, ya, A meninggal, maka ahli warisnya yang tercantum di sini plus
plus saudaranya A. Nah, saudaranya A ada B, C, D misalnya. Nah, ketika A meninggal dunia, dia meninggalkan harta warisan berupa sebuah ruko yang disewa. Nah, ini kan yang jadi andalan untuk nafkah anak-anaknya ini. Nafkah istri dan anak-anak. Padahal di situ ada B, C, D yang mereka berhak untuk dapat warisan. Maka dilakukan pembagian ini, ditegaskan porsi masing-masing, lalu mereka melakukan syirka amlak, dan ketika itu menghasilkan, maka hasil dibagi sesuai porsi waris. Hasil dibagi sesuai porsi waris. Nah, saat ini menghasilkan, maka hasil dibagi. Istri dapat 1/8. 4 anak perempuannya dapat 2/3. Sisanya, ini kalau misalnya ini laki-laki, perempuan, laki-laki, sisanya dikasihkan ke sini. Sisanya berapa itu? Per 24 ya. 8, 16 plus berapa? 3. Berapa ini? 5/24. Sisanya 5/24. 5/24 diserahkan ke saudara. Sehingga kalau ruko ini menghasilkan, yang boleh diambil oleh keluarga ini hanya 19/24. Jadi total hasil, insya Allah kita akan belajar ini ya, dibagi 24. Lalu keluarga ini dapat 19, sisanya dikasihkan ke ahli waris yang lain, saudara-saudaranya mayit. Kita belum belajar ini detail, ini contoh saja. Nah, saya hanya ingin menegaskan ya, kami ingatkan, tidak boleh bagi istri mayit maupun anak-anaknya ini menghalangi saudaranya ini turut memiliki hasil dari ruko. Loh, ini kan andalan nafkah untuk kami. Ini nafkah untuk anak-anak saya dan anak-anak saya. Anda tidak tidak dihilangkan kepemilikan nafkah itu, cuman ya, ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Ada orang lain yang harus ditunaikan, sehingga serahkan kepada yang berhak. Nah, berikan ke mereka. Nah, selanjutnya kalau mereka misalnya, saya kasihan sama anak-anaknya, tak kasihkan kembali, silahkan, boleh. Tapi mereka harus diberitahu dulu dan ditunjukkan bahwasanya Bapak punya jatah di sini, DCB punya jatah di sini. Selanjutnya apakah dia mau menerima atau tidak, terserah mereka. Baik, kita lanjutkan. Tahapan berikutnya, setelah ditegaskan porsi masing-masing, adalah serah terima. Serah terima objek warisan. Nah, ini lebih rumit lagi jika objeknya tidak liquid, tidak cair. Sebenarnya bagian yang melibatkan penjelasan syariat itu hanya sampai di sini. Sampai di sini yang melibatkan ilmu fikih warisan. Sampai di sini. Sampai pada pembagian jatah warisan. Sedangkan bagian ini dikembalikan kepada persetujuan masing-masing. Jadi ini sifatnya lebih bersifat teknis.
lebih bersifat teknis. Karena lebih bersifat teknis, maka dikembalikan kepada kesepakatan. Dikembalikan ke kesepakatan. Ada banyak pilihan. Pilihannya apa? Tadi kita sebutkan. Bisa akuisisi. Sehingga sebagian ahli waris mengakuisisi hak ahli waris yang lain. Bisa juga pilihan yang kedua adalah dengan cara dipecah sertifikat. Nah, meskipun proses ini lebih lama. Ada juga dengan cara dijual ke orang lain. Dijual ke orang lain. Ya, meskipun dijual ke orang lain, itu juga prosesnya lama. Nah, seperti itu Anda konsultasikan ke notaris. Dia yang lebih paham. Nah, misalnya mau dijual ke orang lain, sertifikat masih atas nama mayit. Dijual ke orang lain, oh tidak bisa, karena orangnya sudah mati. Ini harus turun waris dulu, pecah dulu. Waduh, repot ya. Makanya Anda konsultasikan ke notaris, insya Allah notaris nanti yang akan lebih paham dalam ngurusi seperti ini. Caranya gimana biar bisa lebih cepat. Nah, untuk posisi yang keempat ini, jika memang di sana tidak memungkinkan dilakukan percepatan, maka mohon kerelaan bagi sebagian ahli waris yang butuh agar menunda. Ya namanya juga objek yang utuh ya, objek yang dia tidak liquid. Kalau Anda ingin cepat, ya sementara kakaknya misalnya nggak bisa akuisisi, saudaranya mau beli, dia nggak punya duit, mau dipecah sertifikat, nggak ada dana untuk mecah sertifikat. Kalau mau cepat, ya susah. Karena itu yang posisi ini terkadang menunda waktu yang lama. Ya, tadi ada beberapa pilihan ya. Bisa akuisisi, atau bisa juga misalnya pecah sertifikat, atau dijual ke orang lain. Dan ini semuanya kembali kepada kesepakatan para ahli waris, karena ini sifatnya lebih ke arah teknis. Bagaimana caranya dalam mengatur pemecahan seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian di lanjutan pembahasan, saya sebutkan kasus munasakhat. Kasus munasakhat itu adalah kasus di mana ahli waris belum dibagi atau warisan belum dibagi sampai ada ahli waris yang sudah meninggal. Munasakhat adalah kejadian di mana warisan tertunda untuk dibagi hingga ada ahli waris yang meninggal. Misalnya, si A memiliki 4 anak, PQRS, yang semuanya telah berkeluarga dan memiliki anak. 2017 si A meninggal dunia. Pembagian warisan ditunda hingga 2019. Pembagian warisan ditunda hingga tahun 2019 si P, anak pertama, meninggal. Tahun 2020 warisan baru dibagi. Seperti inilah kasus munasakhat, di mana si A meninggal, ada warisan yang menjadi hak semua anaknya, namun belum dibagi sampai si P meninggal. Di tahun 2020 warisan si A dibagi, sehingga jatah si P dari si A akan diserahkan ke istri dan anaknya P. Ya. Mengenai teknis perhitungannya, insya Allah akan kita kaji di pembagian atau di pembahasan cara menghitung waris. Jadi munasakhat ada di buku ini, tapi itu bagian akhir ya, termasuk di antara pembahasan yang cukup rumit. Nanti ada di halaman 197, kasus munasakhat ada 3 macam. Kasus munasakhat ada 3 macam. Disitulah kita akan membahas tentang bagaimana jika warisan belum dibagi sampai ada ahli waris yang sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam.
Selanjutnya, saya ingin menambahkan sedikit tentang pertanyaan kemarin ya. Pertanyaan ketika ada orang yang meninggalkan harta haram dan itu menjadi harta warisan, bolehkah ahli waris memilikinya? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama berbeda pendapat terkait warisan yang statusnya haram. Apakah boleh ahli waris memilikinya? Pendapat yang pertama, annahu la yahillu lil kasib wala li ghairihi. Tidak boleh, tidak halal harta seperti ini, baik bagi mayit dulu ketika masih hidup maupun bagi orang lain yang mendapatkan dengan cara yang halal seperti dengan cara hibah atau dengan cara warisan. Wa hadha huwa qaulul jumhur minal Hanafiyyah wasy-Syafi'iyyah wal Hanabilah wa aftat bihi lajnah daimah. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Di kalangan jumhur di sini yang dimaksud adalah Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambali, dan ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Ini pendapat yang pertama. Ada orang yang kerja di bank, hartanya haram, lalu dia meninggalkan warisan. Dia mati meninggalkan warisan. Apakah boleh ahli waris yang tahu kalau bapaknya ini dulu adalah kerja di bank mengambil harta warisan itu? Menurut pendapat jumhur, hukumnya dilarang. Wasani, pendapat yang kedua, annahu yahillu li ghairil kasib idzan taqala ilaihi biwajhin mubah kal irthi wal hibah wa nahwi dzalik. Halal bagi selain pelaku, bagi selain mayit atau bagi selain orang yang mendapatkannya. Orang bekerja di bank, kemudian dia dapat harta, lalu diserahkan ke orang lain dalam bentuk hibah, atau dia mati sehingga jadi warisan bagi keluarganya. Maka halal bagi yang lain idzan taqala ilaihi biwajhin mubah. Apabila harta itu pindah hak milik kepada orang lain dengan cara yang mubah. Seperti yang dimaksud dengan cara yang mubah adalah seperti dengan cara warisan atau dengan cara hibah atau yang lainnya. Wa hadza huwal mu'tamad indal Malikiyah wa qawlu ba'dil Hanafiyah wa qawlu Hasan al-Basri wa Zuhri wa ikhtarahu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Dan ini merupakan pendapat Malikiyah yang menjadi sandaran, pendapat mu'tamad dalam Malikiyah. Dan ini salah satu pendapat dalam Hanafiyah, pendapat Hasan al-Basri, pendapat Az-Zuhri, dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahumullahul jami'. Wallahu alam. Dan pendapat ini dilandasi oleh fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud pernah ditanya, ada orang yang mendapatkan harta riba, kemudian dia kasihkan ke orang lain sebagai bentuk hibah. Apakah diperbolehkan? Jawaban Ibnu Mas'ud, lakal hana wa alaihil ana. Lakal hana'u wa alaihil ana'u. Kamu berhak untuk menikmatinya. Wa alaihil ana, tapi yang nanggung dosa adalah dia. Sehingga sama halnya ketika mayit meninggalkan harta dari hasil yang haram, maka anak-anaknya boleh memilikinya. Lakal hana'u wa alaihil ana. Kamu berhak untuk memilikinya sebagai harta warisan. Wa alaihil ana, tapi yang menanggung dosanya adalah si mayit. Tayyib. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syekh Dr. Muhammad Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang masalah warisan yang statusnya haram, dan beliau mengutip jawaban Ibnu Mas'ud yang tadi kita sampaikan. Namun di sini perlu ditegaskan ulang terkait posisi harta haramnya.
Harta haram karena cara mendapatkannya itu ada dua. Didapatkan dengan cara zalim dan didapatkan dengan cara saling ridho. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, haram bagi siapapun untuk mengambilnya. Haram bagi ahli warisnya untuk memilikinya, bagi orang yang dikasih hibah untuk menerimanya, jika dia tahu ini adalah hasil dari suatu yang zalim. Misalnya apa, Pak? Harta waris yang ditinggalkan oleh pemiliknya dari hasil korupsi, dan itu zalim. Nggak boleh bagi anak-anaknya untuk mengambilnya. Wajib dia kembalikan ke negara. Bapak dulu korupsi sekian dan tidak ketangkap KPK sampai mati, maka saya sebagai anaknya yang tahu proses bagaimana Bapak mendapatkan harta ini, saya kembalikan. Anda kembali. Nilainya sekian, kembalikan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Jika mayit tidak tahu kalau statusnya adalah sesuatu yang haram, maka halal baginya dan nanti boleh diwariskan. Tapi kalau mayit tahu, tapi dia tetap mengambil, maka apakah ahli waris berhak untuk mengambil warisan itu? Khilaf di antara ulama, jumhur melarang, sementara Malikiyah, salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi, juga pendapat Az-Zuhri, Hasan Al-Basri, serta Imam Ibn Utsaimin, boleh untuk mengambilnya. Wallahu ta'ala alam. Ada khilaf dalam masalah ini, dan ketika saya menyampaikan ini, saya sebutkan khilaf atau penjelasan dari masing-masing ulama. Selanjutnya Anda bisa menilai mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati. Tapi kalau kita merujuk kepada keterangan Ibnu Mas'ud, berarti pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat Malikiyah yang membolehkan bagi ahli waris untuk menerima harta warisan tersebut meskipun berasal dari harta yang haram, dengan satu ketentuan, haramnya adalah haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, bukan haram karena kezaliman. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi materi yang bermanfaat